Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, di konten kita yang sebelumnya yang membahas soal pesugihan tuyul itu, kan ada sedulur DTC yang komen bertanya apakah tuyul itu sebangsa jin gitu. Nah ini kan aku jadi bingung, apa sih sebenarnya bedane antara jin, setan, terus iblis? Itu bedanya apa sih Mas? Ya. Pertanyaannya apakah tuyul itu kategorinya jin? Ya, itu jelas. Jadi unsur dari jin itu api. Jadi intinya itu api. Makanya dia bisa bukan dimatikan sebenarnya, tapi dikirim ke asalnya ya, ke dunianya itu dengan air. Nah airnya direbus gitu. Jadi ada unsur air di situ. Kemudian apa bedanya iblis, setan, jin, siluman ya. Iblis itu stratanya di kalangan makhluk halus, bangsa lelembut itu yang paling tinggi. Gitu. Jadi ini para petingginya. Iblis itu tidak banyak. Ya, iblis itu ada beberapa dan masing-masing punya nama. Gitu. Iya, ada beberapa iblis dan mereka masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Kemudian di bawahnya iblis itu ada antek-anteknya. Itu setan, disebut setan. Anak buahnya. Jadi kalau pakai bahasa yang sederhana, jin yang jahat itu berarti setan. Gitu. Nah, adapun iblis yang terutama yang paling tinggi, yang hanya beberapa itu menurutku powernya itu setara malaikat. Gitu. Jadi nggak bisa kita mau ketemu iblis, nggak bisa, susah. Jadi untuk ketemu iblis itu aku pernah mempelajari klenik tapi barat ya. Itu dipakai ada semacam simbol gitu. Ya, semacam diagram, ada tulisannya, mantranya panjang sekali. Gitu. Nah, itu pakai puasa gitu juga enggak? Enggak sih, tapi berpantang ya. Ada pantangannya ya. Nah, di banyak kalangan itu ada yang percaya bahwa ada tokoh di masa lalu yang namanya Faust itu berhasil ketemu sama iblis. Karena apa? Berdasarkan catatan yang dia tinggalkan. Nah, dia mengingatkan bahwa jangan pernah mencoba bertemu dengan iblis. Karena apa? Resikonya tidak pulang. Gitu. Ya. Jadi orang yang sudah bertemu iblis maka dia tidak kembali. Gitu. Tidak kembali itu maksudnya? Dia tidak kembali hidup. Dia berada di alam lain gitu loh. Itu jiwanya atau kayak kalau orang Faust sendiri, moksa gitu. Faust sendiri tidak pernah diketemukan setelah dia melakukan ritual itu. Ritual bertemu iblis tidak ketemu ya? Orangnya. Iya. Gitu. Nah, itu iblis ya. Kita udah sampai setan tadi ya. Jadi jin yang jahat menjadi pengikut iblis itu adalah setan. Nah, jin itu sendiri berarti netral sebenarnya. Ada yang jahat, ada yang tidak jahat. Saya tidak bilang baik. Kenapa? Karena kita beda bangsanya, bangsa yang berbeda. Jadi kita nggak bisa dengan gampang menyimpulkan itu loh jin baik.
butuh waktu yang sangat panjang untuk menentukan sesuatu itu. Bukan hanya jin, tapi apapun di dunia ini butuh waktu panjang untuk bisa menentukan sesuatu atau seseorang itu benar-benar baik atau tidak kan. Makanya kalau kita dalam relationship, dalam hubungan laki-laki dan perempuan itu kan butuh masa pacaran sebenarnya untuk mengenali itu. Nah, siluman siluman itu manusia sebenarnya, tapi karena laku tertentu atau karena ilmu tertentu atau perjanjian tertentu, maka dia menjadi warga di dunia sana. Misalnya orang yang melakukan transaksi supaya dia berumur panjang misalnya, lalu jiwanya dia jual pada setan. Nah, kemudian ketika waktunya habis, maka dia menjadi siluman atau mengambil pesugihannya dari siluman babi hutan misalnya, maka dia juga akan menjadi babi hutan. Siluman babi hutan itu. Jadi dia setengah manusia, setengah jin, itu siluman. Gitu. Berarti yang paling berbahaya iblis ya. Tapi untuk bisa bertemu iblis susah. Pernah nggak Mas ketemu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau mimpi ya pernah, tapi kalau real nggak pernah. Oh gitu, nggak usah lah. Karena menurut Faust itu kalau ketemu saya boleh mengajukan 3 permintaan, tetapi itu saya bayar dengan jiwa. Itu. Mas, lanjut ke yang kemarin ya. Jenengan kan mau ambil pesugihan tuyul itu kan nggak berhasil, nggak bisa. Nah itu jenengan terus pulang atau jenengan cari pesugihan yang lain? Jadi aku ngobrol sama si juru kunci ini cukup lama. Jadi sempat makan di situ juga. Jadi sambil makan itu kita ngobrol. Jadi intinya begini, setelah dia cerita bahwa tuyul itu yang ditumbalkan adalah anak ya, dan itu tidak terhindarkan. Sebab kalau misalnya nggak punya anak atau anak sudah habis, maka yang ditumbalkan adalah anak asuh misalnya, sama dengan anak. Ini aku nggak cocok. Jadi untunglah itu tidak berhasil. Sebab memang tidak akan bisa berhasil kalau saya bersikeras tidak mau menumbalkan anak. Otomatis dia juga tidak akan bekerja gitu loh. Jadi andai kata mereka mau ikut pun pasti nggak bisa kerja, karena bayarannya tidak akan saya berikan kan gitu. Nah, terus aku tanya, ada nggak yang tidak perlu menumbalkan orang lain? Itu nggak bisa Thomas, pesugihan itu pasti ada tumbalnya. Oke, nggak apa-apa, tapi tumbalnya diri saya sendiri. Gitu. Dia bilang ada. Terus dia telepon sama temannya, juru kuncinya itu gitu. Si juru kunci ini telepon sama juru kunci lain. Telepon juru kunci lain. Terus dia bilang, udah tunggu sebentar ya, nanti teman saya datang ke sini. Oh terima kasih Pak. Udah. Terus ketika si teman ini datang, ini berdua, juru kunci sama juru kunci ini memisah di pojok itu. Aku sama temen. Tapi aku bisa dengerin apa yang mereka katakan. Makanya aku bilang 80% pesugihan itu mafia. Apakah itu benar apa tidak? Artinya benar-benar bisa mendatangkan pesugihan atau tidak. Tetapi mafia ini sudah ada di permukaan dulu. Jadi ada fee. Oh gitu. Karena ini kamu tak kasih klien, nanti kita gini. Oh gampang, gini. Nanti ditambahkan di ongkosnya dan sebagainya lah. Aku bisa denger kok di pojokan
agak jauh gitu, bisik-bisik tapi aku dengar gitu. Oke, terus kami dibawa si juru kunci yang lain ini dibawa ke desanya. Nah, pesugihan yang ditawarkan itu adalah bulus jimbung. Bulus jimbung. Itu piye? Jadi di desa itu, jadi ini lain desa ya, kotanya masih sama, Klaten. Nah, di situ ada 2 sendang. Di 2 sendang kan sampai di situ malam. Terus ditunjukin ini ada 2 sendang di sini. Ini yang ini untuk keperluan warga, jadi mandi, nyuci begitu. Nah, yang di sebelah sana itu yang bisa dimintai tolong. Itu dibawalah ke sendang yang dimaksud. Nah, di situ itu ada bulus. Tahu bulus ya? Bulus itu beda beda sama kura-kura loh. Kalau kura-kura itu kulitnya keras. Kalau bulus kulit belakangnya itu lunak. Oh gitu. Yang sering dimasak itu berarti bulus ya? Ya kura-kura juga kadang-kadang dimasak. Oh ya? Iya. Apa enak? Aduh, manusia apa yang nggak enak? Setahu kan manusia bulus. Itu loh, kelabang dimakan, kalajengking dimakan, ular dimakan, walang dimakan, kucing dimakan. Apa yang nggak enak? Semua dimakan. Padahal kan keras. Loh, keras itu kan kulitnya. Jadi kulitnya diambil kalau kura-kura loh ya, terus dagingnya yang nggak banyak, gitu. Itu yang dimasak. Nah, yang tinggal di situ siluman yang ada di situ itu sepasang gitu. Jadi sepasang siluman bulus. Kalau nama juru kuncinya aku nggak akan cerita, tetapi siluman yang di situ itu yang laki-laki panggilannya Kiai Poleng, yang perempuan namanya Nyai Remeng. Dari namanya kan sudah tahu, wah ini berarti memang jahat ini. Moga-moga berhasil. Gitu. Harapannya kan gitu ya. Udah. Terus syaratnya waktu itu yang untuk selamatan itu ya, untuk ubur rampe waktu itu murah. Berapa? Kalau dinilai sekarang 300.000 waktu itu. Oh, murah ya? Iya, jadi itu terdiri dari beberapa kembang, kemudian ada tumpeng yang ada ayamnya, terus ada daging ayam mentah, terus ya macam-macam kok itu, ada telurnya juga kalau nggak salah. Jadi dia minta aku kasih 300.000 untuk nyiapin itu. Ya tentu saja juru kuncinya ada amplopnya sendiri. Nah habis itu aku harus berendam di dalam ini, di sendang kolam itu, dalam sendang itu. Nah nanti akan ketemu. Dikasih bunga-bunga enggak sendangnya? Di pinggirnya itu toh, itu kan dibakar dulu sesajinya. Udah, bunganya terus ditaburkan. Itu ada kemenyannya dan sebagainya, itu dibakar dulu. Terus aku suruh masuk. Itu lah nanti akan ditemui sama dua itu tadi. Ya, kalau tidak ketemu malam itu berarti besoknya aku berendam lagi. Kalau aku pulang, misalnya ya, ini malam pertama nggak ketemu, terus aku pulang ke situ lagi, yo selamatannya ulangi lagi 300.000 lagi. Jadi makanya aku keputusanku kalau malam itu nggak ketemu berarti besok aku tetap di sini.
Gitu. Jadi kungkumnya itu kalau malam jam 12. Wah, apa enggak mulai dingin? kungkum. Iya, kita udah nggak urusan sama dingin. Lalu yang dipikir ini bagaimana orang yang menagih hutang itu tidak membuat kita malu kan gitu. Karena tiap hari itu aku didatangi tentara, didatangi polisi untuk menagih uang yang sebenarnya bukan aku yang pakai. Tidak dipakai ya. Nah, kadang-kadang menagihnya di depan anak-anakku yang masih balita. Itu kan nggak apa ya? Itu yang membuat pikiran itu jadi kacau terus seakan buta mata lah, sudahlah gitu ya. Jadi jam 12 itu jam 12 malam aku mulai kungkum, mulai berendam. Pakaiannya biasa Ya, apa pakai jari-jari gitu? Enggak ya, ini dicopot tuh, pakai celana dalam tok tuh. Oh, ya basah no nanti. Lah kungkum kok nggak basah itu piye? Bukan, maksudnya habis kungkum gitu kalau nggak bawa ganti celana dalam kan basah. Ya nggak apa-apa kan, waktu itu kan enggak karena nggak punya gambaran, tidak punya ini persediaan pakaian. Jadi nggak bawa gitu. Ya. Ya, kira-kira jam 2-an. Jadi badan ini udah mulai menggigil. Badan udah mulai menggigil dan si bulusnya ini besar dan warnanya putih. Jadi namanya poleng dan remeng. Tapi putih. Badannya putih gitu. Itu gak muncul-muncul. Jadi ini sudah di dalam batin ini sudah ngumpat-ngumpat. Aduh, ini gimana, belum lagi dicapiti sama udang itu. Kalau nggak udang ya yuyu. Yang dicapit apanya? Ya, kaki. Oh, kaki. Kalau kungkum itu kan hambatannya itu kan paling kan kalau bukan ikan wader, udang, terus serangga-serangga air itu. Godaannya itu ya. Jadi geli sakit gitu. Tapi enggak apa-apa, kaki kok yang digigiti kok. Enggak cuman itu, yang pokoknya yang berendam ini loh, dari perut. Tapi aman tuh. Ya aman. Oh ya udah. Kamu itu. Iya, terus ya jam 2-an itu muncul itu bayangan itu. Karena memang ada ininya, ada penerangannya sama-sama. Jadi ada listriknya tapi sama-sama. Enggak terang gitu ya. Gede. Gede. Seberapa kira-kira? Hampir setampah, enggak, lebih besar. Hampir setampah itu. Wah, ya besar ya. Besar. Nah, ini muncul tapi dia tidak terlalu dekat. Jadi agak jaga jarak gitu. Lo itu bisa ngomong. 2 apa 1? 2, tapi yang satu di belakangnya. Yang di belakang yang cewek? Mungkin karena suaranya yang ini bisa ngomong. Iya, bisa ngomong. Jadi intinya aku melihat mulutnya itu bergerak-gerak dan aku mendengar suara, bukan di sini loh. Oh. Mendengar suara itu di sini loh. Jadi intinya yo sepurone kowe saka adoh ning aku ora iso menehi. Intinya begitu. Nggak tanya alasannya apa? Ya aku tanya, lu kenapa? Ya enggak pas. Enggak cocok. Jadi intinya dia menolak dengan halus. Kami nggak bisa ngasih gitu. Coba cari di tempat lain. Ya tahu hilang itu 300. Hilang 300, sudah dingin, digigit-gigit. Sudah. Terus ya karena dia sudah jawab begitu kan, saya keluar. Ketemu sama juru kuncinya. Itu temennya jenengan nunggu di atas gitu, nggak ikut kungkum? Udah, dia ke rumahnya juru kunci. Nah ya maksudnya dia nunggu ya? Bukan nunggu di atas, nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh, harus sendirian itu. Oh.
waktu itu loh ya. Nggak tahu kalau belakangan ini bisa berombongan atau klasikal gitu ya, aku nggak tahu. Tapi kalau dulu memang sendiri. Harus sendiri. Iya. Terus ditanya sama Pak Juru Kunci, kepanggil apa boten, ketemu apa enggak? Saya bilang ketemu. Terus omongnya gimana? Enggak bisa, saya enggak boleh ambil di sini. Garuk-garuk lah dia kepala. Ya sudah. Nah, jam segitu kan nggak bisa pulang, kan belum ada angkutan, baru jam berarti ya jam 3 kalau ketemunya jam 2 kan kira-kira ngobrol itu kan setelah mandi dulu terus pakai baju lagi, jadi ini basah, kan nggak mungkin aku nggak pakai celana dalam kan geli nanti. Nah itu ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalnya pesugihannya jadi, nanti di tubuh itu akan muncul belang. Oh. Jadi belang kayak kehilangan pigmen. akan kayak kehilangan pigmen. Nah, uang itu datangnya dari mana? Itu harusnya bekerja. Lebih baik lagi kalau berdagang. Oh gitu. Karena apa? Karena kalau berdagang itu kan uang bisa didapat tiap hari. Nah, fungsi dari si siluman bulus ini, Kiai Poleng sama Nyai Remeng itu. Jadi kalau kamu misalnya jual es, harusnya kamu hanya terima 10.000. Kamu buka laci uangmu di situ itu bisa 10 kali lipat uangnya. Tapi harus ada uang benerannya. Paham? Jadi ini bukan jenis yang ini kotak kosong atau lemari kosong tiba-tiba ada isinya. Kalau itu modelnya lanjar, gitu, atau blorong kan gitu. Tapi kalau modelnya bulus jimbung itu harus ada pancingan yang bener. Oh berarti jadi uang yang bener. Dikasih berapa gitu? Bukan dikasih, kamu menghasilkan. Maksudnya apa? Kamu dagang kan menghasilkan. Oh iya. Bukan dikasih uang terus. Enggak begitu. Bukan kan ini kan kotaknya. Nah, kan aku dagang. Kan tak isi di sini. Ya. Nah, misalnya tak isi 100.000. Kan kayak pancingan toh. Nanti aku dagang lagi nanti dapetnya lebih banyak gitu. Bukan. Jadi begini. Kamu jualan es, ya. Laku 5.000, kamu taruh. Tak, udah atau tutup. Kan jualan lagi. Ini kamu taruh 2.000. Loh, ingatku 5.000. Tadi 5.000 lah, kok ini 5.000-annya ada 10. Lah ya, maksudnya ditaruh sini nanti jadi banyak gitu loh. Iya, jadi melebihi yang seharusnya. Iya. Intinya gitu. Kan ada. Tapi tidak bisa begini itu. loh, tidak bisa begini. Kamu nggak dagang terus ini kamu kasih uang, kamu buka menjadi tambah, tidak bisa. Oh, harus jadi ada harus usahanya. ada usaha. Gitu. Harus ada usaha. Dia kinerjanya itu numpang pada usaha. Jadi ini kurang cocok untuk orang yang dibayar secara bulanan. Jadi misalnya pegawai negeri ngambil di situ, ya kelamaan dia. Iya. Kelamaan, gitu. Sampai di situ, paham? Paham. Nah, apabila ini belang-belang itu sudah ketemu, jadi ini kan misalnya di sini, terus nanti di sini, nah nanti ada lagi di sini, ini banyak ya. Nah, nanti kalau ada yang nyambung sampai melingkari tubuh, berarti waktunya habis, mati. Oh gitu. Gitu. Nah itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Tergantung yang ngambil. Yang ngambil itu mintanya gimana. Udah perjanjian dulu ya? Enggak, waktu proses pun bisa. Jadi begini misalnya, kamu dari dagang es yang harusnya sebulan bisa dapat katakanlah 500.000. Nah ternyata kamu bisa dapat 50 juta misalnya. Tapi kamu merasa kurang 50 juta itu aku kelamaan. Oke, yang habis ini aku pengennya bisa beli tanah, ucapkan aja.
Ucapan aja. Tetapi semakin banyak yang kamu minta, semakin cepet ini belangnya ya. Itu makin cepet gitu. Itu beraturan nggak Mas? Maksudnya bunder-bunder gitu? Ya tembong-tembong itu besarnya nggak beraturan. Terus tumbuhnya juga tidak lurus begitu, tidak acak. Tetapi nanti ada yang ketemu. Nah kalau itu nyambung, apa di perut, apa di dada, apa di leher. Begitu ketemu tek udah mati. Berarti itu waktunya tiba gitu. Kan banyak tau itu orang-orang sing pada belang-belang kayak gitu tuh Mas. Nah itu jangan-jangan kelainan kulit. Nah orangnya kaya apa tidak, terus kayanya wajar apa tidak, kan harusnya begitu kan. Tidak asal belang tuh, wah ini bulu jimbung, ya enggak juga lah, itu fitnah gitu. Jadi yang aku ketahui begitu. Jadi penanda habisnya waktu adalah apabila belang ini ketemu, nyambung ya, nyambung. Tapi kan maksudnya itu tidak mengorbankan orang lain gitu loh, kan mengorbankan dirinya sendiri kan gitu. Jadi ada istilah untuk orang yang ngambil itu ngambil bulu jimbung itu, ibarat itu dia menjadikan dirinya itu wedus kendit. Wedus kendit itu kambing yang ada warnanya yang ketemu itu. Biasanya di perut. Mas, berarti jenengan itu pas pencari pesugihan itu udah diniati, itu sanggulnya banyak no? Ya beberapa, setiap berangkat itu ya beberapa juta. Nah itu salah satu tragisnya mencari pesugihan adalah aku dianggap punya hutang. Karena uangnya sebenarnya bukan aku yang pakai. Uang itu dilarikan orang lain. Nah kemudian aku kena imbasnya. Jadi dari mulai aku itu nggak punya hutang, menjadi benar-benar punya hutang dari pesugihan itu. Karena setiap kali ngambil pesugihan ini kan harus ada syarat yang dibayarkan. Wah sayang ya, berarti yang tuyul itu tidak jadi, tapi kan tetap ada transport. Nah lah yang ini bulu jimbung itu saya sudah terlanjur bikin sesaji itu dan sudah kungkum, celana dalam sudah basah. Tapi nggak jadi. Pulang dengan tangan hampa. Itu banyak ruginya lah ya daripada untungnya. Iya, dan sayangnya itu baru awal cerita. Oh iya? Iya, masih banyak itu usahanya sampai akhirnya ke Lanjar, ke Ratu Kidul, sudahlah banyak sekali. Sampai ke Tegal juga. Berarti ini baru awal. Iya. Mas, kalau di grade kemarin tuyul itu dari tingkat ketajamannya nilainya dari 1 sampai 10 itu kan 3. Lah kalau apa ini bulus jimbung ini berapa Mas? Ya antara 1 sama 2 lah. Makin ya nilainya ini, jangan-jangan karena tidak berhasil. Enggak, jadi auranya ketika dari masuk itu itu lama loh nunggu sampai ini bisa menemui. Itu lama. Kalau pas tuyul itu kan sebelum saya datang kan memang ada di situ gitu. Cuman aku nggak tahu kalau itu jelmaan tuyul atau memang sebenarnya tuyul, tapi kami berdua melihatnya sebagai anak-anak kan bisa aja kan gitu. Nah ini kan enggak, aku sudah di situ, sudah kedinginan, gemetar kedinginan, nggak munculnya aja susah sampai pada jarak tertentu, nggak bisa deket ya. Nah begitu ini sudah berhadapan, dia ngomong kalau tidak bisa ngasih kan gitu. Ya 1 atau 2 lah maksimal, maaf ya poleng gitu.
Jadi kan enggak takut toh Mas kayak gitu tuh. Belas aku enggak takut. Sama sekali ya. Soalnya Mas kemarin itu kita bikin itu apa? Konten yang ceritain temennya jenengan itu yang dapat uang dari Dewi Lanjar itu. Nah, itu kan langsung gluduk kan. Enggak bisa kalau gitu. Nyai Remeng sama Kiai Poleng enggak segitunya. Gitu, enggak. Itu ada yang ini loh Mas, ada yang peka itu apakah karena Mbak Gebi kayaknya. Mbak Gebi Turin itu apakah karena Dewi Lanjarnya itu nggak suka kisahnya itu diceritakan ya memang gini Mbak Gebi, sebelum kita menceritakan pengalaman Mas Alek tentang pesugihan-pesugihan itu memang Dewi Lanjar itu keberatan ya, belum mau gitu, belum mau untuk jadi kayaknya waktu itu gini, dia datang karena khawatir sehabis cerita tentang Gunung Slamet, jangan-jangan aku akan menceritakan pengalaman tentang pesugihan gitu. Yang dia khawatirkan begitu, dan dia keberatan, jangan dululah gitu. Nah, waktu itu pakai meditasi ya Mas ya, itu ya. Pakai meditasi. Nah, waktu itu aku jawab udahlah, santai aja, masih banyak bahan. Nah, kemarin karena ada permintaan dari sedulur DTC ya, kita belum pernah bertemu langsung, tapi kami sekeluarga bisa merasakan apa ya, getaran sayangnya gitu ya, kedekatannya itu sudah ada. Mas Sukat ya itu yang minta. Intinya ini di pengalaman itu dikupas supaya sedulur DTC bisa mengambil hikmahnya. Ya oke, nggak apa-apa, karena tujuannya baik kan gitu. Begitu diceritakan langsung dua. itu selesai bikin video lor, itu aku nanya sama Salek, Mas nggak apa-apa ini, nggak apa-apa emangnya mau apa gitu. Kalau masalahnya kan santai aja ya, kalau aku kan takut. Dan itu memang terkendala ya Mas ya. Terkendala dalam pengeditan sama penguploadan, itu juga terkendala sampai diulang beberapa kali gitu. Serem. Tapi yang ini enggak mungkin. Ini enggak ya? Ya itu tadi lor, sedikit pengetahuan tentang pesugihan yang lain dari Mas Alek, masih di daerah Klaten, tapi tepatnya di mana nggak tahu. Tapi pada kritis loh Mas, sedulur DTC loh Mas, pada kepo nyariin desa apa itu, sampai kepo kayak gitu. Ya, informasi sekarang gampang sekali, gampang. Iya betul lor, soalnya Mas Alek juga gak cerita sama saya, terus tak cari-cari sendiri. Mas kayak gini pohonnya, iya lo kamu dapat dari mana? Dari Mbah Google. Saya yakin yang ini pun ketemu. Ya semoga apa ya, bisa menambah wawasan sedulur semua bahwa memang nggak baik, nggak usah dilakukan. Dan ingat satu hal ya, jadi jangan gampang menuduh orang yang punya kehilangan pigmen pada tubuh itu berarti dia ngambil itu, tidak. Tetapi memang kalau mengambil itu tandanya adalah bercak-bercak itu, tetapi nanti dia menyatu. Nah, menyatunya di perut ya? Enggak harus. Enggak. Ada yang di leher, ada yang di dada. Oh gitu. Tak kirain di perut. Apalagi kalau sudah ketemu orang yang ini sudah penuh, sudah terselimuti itu, dan dia masih segar bugar, itu jelas nggak ngambil gitu. Oh ya. Jadi kasihan. Aku kan terus jadi pemikiranku kan juga kayak gitu jadinya. Ya, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Tunggu kelanjutannya cerita Mas Alek mengambil pesugihan berikutnya. Terima kasih. Salam lestari.